10 tahun sudah Presiden Joko Widodo memimpin negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di masa awal pemerintahannya 10 tahun yang lalu, Presiden Jokowi menjanjikan banyak hal terkait pertahanan negara. Di antaranya peningkatan anggaran pertahanan, pembentukan poros maritim dunia, hingga peningkatan industri pertahanan nasional. Akan tetapi sayangnya jelang masa akhir jabatannya, semua target janji tersebut hampir semuanya meleset. Dalam dokumen Nawacita atau janji-janji Jokowi, ada 4 prioritas Jokowi mengenai pembangunan pertahanan. Beberapa di antaranya adalah peningkatan kesejahteraan prajurit dan penyediaan alutsista dengan target peningkatan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari produk domestik bruto. Lalu Jokowi juga berjanji mewujudkan kemandirian pertahanan dengan pengembangan industri pertahanan nasional. Jokowi juga berjanji melanjutkan program kekuatan pertahanan minimum atau Minimum Essential Force yang sudah dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia bahkan berjanji meningkatkan TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Namun data berkata lain, untuk anggaran pertahanan dalam 10 tahun terakhir tak pernah sekalipun menyentuh angka 1% dari PDB. Jumlah maksimal yang dicapai hanya 0,8%. Memang secara nominal, anggaran pertahanan selalu masuk 5 besar dalam porsi APBN. Di tahun 2024, realisasi anggaran pertahanan bahkan mencapai 175 triliun rupiah. Namun demikian, tetap saja angka ini tidak bisa memenuhi pencapaian minimum essential force atau kesejahteraan prajurit. Untuk modernisasi alutsista saya bilang masih dapat nilainya kurang dari 70 ya. Karena apa? Karena memang penggunaan alutsista masih kurang dari 70% ya dari program modernisasi MEF, betul. Sedangkan peningkatan kesejahteraan prajurit, saya pakai satu indikator saja. Kita bisa bilang prajurit sudah sejahtera karena ada peningkatan gaji, tunjangan, bla bla bla. Tapi saya masih menemukan ada prajurit yang gojek, gokar, ya itu setelah bertugas. Ini berarti indikator prajurit kita masih prasejahtera. Oke, kita sudah banyak melakukan kontrak, menandatangani kontrak. Dan bagi saya ini yang kemudian menjadi lemahnya seorang kepemimpinan sipil yang kurang perhatian terhadap sektor ini. Ternyata eksekusi dari kontrak itu yang banyak sekali menjadi masalah. Dan levelnya itu tidak bisa ditangani pada level menteri. Itu harus level presiden yang langsung in charge. Enggaknya harus dijalankan, harus jalankan. Ini nggak boleh mengurai bottleneck dari sisi birokrasi, koordinasi antar itu hanya bisa dikendalikan oleh presiden. Nah ini menjadi problem. Janji Jokowi lainnya yang sangat membekas adalah pembentukan poros maritim dunia dan TNI sebagai kekuatan maritim regional. Untuk janji ini, realisasinya pun jauh panggang daripada api. Pembangunan kekuatan laut yang tercantum dalam dokumen Minimum Essential Force hanya mencapai 66% saja. Di masa 10 tahun terakhir misalnya, Jokowi tidak pernah menambah kekuatan kapal selam TNI Angkatan Laut. Kekuatan bawah laut bahkan berkurang karena tenggelamnya KRI Nenggala. Baru di tahun 2024, pemerintah menandatangani pembelian kapal selam kelas Korpen. Demikian juga dengan penambahan kekuatan kapal perang utama. Di akhir-akhir masa pemerintahan, Jokowi baru meloloskan pembelian sejumlah fregat. Jauh panggang dari api. Visinya apa, tapi kemudian ketika Jokowi harus membuat direktif tentu saja ke bawah, kan Jokowi selalu bilang, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Yang namanya visi misi itu harus diturunin, mau kemana. Nah itu jauh. Ternyata ketika membangun pertahanan, sektor pertahanan dalam 10 tahun tidak diarahkan untuk ke arah sana. Pembangunan di masa pemerintahan Jokowi terbagi dalam 2 periode. Di periode pertama memang tidak banyak dilakukan terkait program pengembangan pertahanan. Kontrak pembelian diantaranya pesawat Hercules, helikopter Karakal, serta sejumlah kapal buatan dalam negeri. Di masa kedua, yaitu ketika Menteri Pertahanan dijabat Prabowo Subianto, terasa adanya peningkatan pembelian sejumlah alutsista. Di masa Prabowo inilah ditandatangani pembelian puluhan jet tempur Rafale, kapal selam, hingga kapal perang fregat. Permasalahan lainnya dalam produksi atau pengadaan peralatan tempur adalah jangka waktunya yang lumayan lama. Untuk membeli pesawat tempur misalnya dibutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk proses pengadaan hingga operasional di tanah air. Dokumen Minimum Essential Force sebenarnya sudah merinci waktu pengadaan alutsista. Jika skema waktu ini dilanggar, maka dipastikan Minimum Essential Force tidak akan tercapai. Selain itu ada pula faktor eksternal yang menjadi penghambat. Salah satunya pandemi COVID-19 yang membuat anggaran pengadaan senjata dialihkan ke urusan kesehatan. Selain itu,
panjangnya birokrasi juga menjadi penghambat. Sebutlah asymmetris information lah, sebut begitu, antara otoritas pertahanan dengan otoritas fiskal. Otoritas fiskal ini dalam hal ini Kementerian Keuangan misalnya. Ya, yang sering terjadi itu asymmetris information. Di satu sisi otoritas fiskal berusaha melihat, kadang-kadang melihat sektor pertahanan itu ya tidak ada ancaman serius misalnya, kemudian tidak dapat feeling kewaspadaan, feeling kedaruratan dan sebagainya, itu sering terjadi, sehingga seringkali Pak Prabowo merasa beberapa tahun belakangan ada hambatan. Janji Jokowi lainnya adalah peningkatan industri pertahanan dalam negeri. Di masa pemerintahannya, Jokowi menggabungkan BUMN industri pertahanan menjadi satu holding yang dinamakan Defense ID. Dengan penggabungan ini tentu memperbesar aset dan mengurangi persaingan tak sehat antar BUMN industri pertahanan. Efek dari penggabungan itu diakui oleh pihak Defense ID. Itu sangat terasa membaik dengan dibentuknya holding industri pertahanan ya. Belum pernah kita memiliki order on hand-nya kita 160 triliun, itu kan belum pernah. Itu 5-10 kali lipat dari kita punya ya kontrak pertahanannya kita di zaman dulu. Jadi udah semakin jelas perannya di Defense ID, cuma memang tadi ya kan masih banyak transformasi yang harus dilakukan ya, transformasi institusional yang memang suatu saat saya rasa itu dampaknya akan sangat lebih masif lagi nanti. Sejauh ini industri pertahanan nasional baru bisa memasok 37% kebutuhan persenjataan TNI. Namun demikian, sekali lagi dibutuhkan juga komitmen kuat dari pemerintah untuk membeli persenjataan dari dalam negeri. Sebab dari sisi anggaran saja sudah terlihat keberpihakan pemerintah. Dalam 5 tahun terakhir, pinjaman luar negeri untuk mengimpor alutsista adalah sebesar 25 miliar dolar atau 375 triliun rupiah. Sementara pinjaman dalam negeri untuk pembelian alutsista produksi anak bangsa hanya sekitar 41 triliun rupiah. Memang penting untuk menyatukan antara pengadaan dengan apa yang diproduksi oleh industri. Selama ini industri itu mau produksi belum tentu dibutuhkan gitu kan. Jadi buat apa diproduksi? Kasihan industrinya. Kedepan saya rasa penting memang kita punya badan baru yang memperkuat hubungan antara pengadaan dengan kemampuan industri dalam negeri. Bisa disimpulkan, dalam 10 tahun masa pemerintahan Joko Widodo, kondisi pertahanan nasional belum membaik. Di tengah kondisi geopolitik kawasan yang makin memanas, tidak ada pilihan bagi pemerintah selanjutnya untuk segera mungkin menguatkan kondisi pertahanan nasional. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.